Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini. Kali ini dalam segmen Bincang Properti. Nah, jadi weekend kemarin itu gue iseng-iseng bikin polling ke follower gue di Instagram untuk nanya bagaimana pembagian harta properti ya ketika sebuah pasangan amit-amit cerai gitu. Ini hasilnya ternyata cukup banyak yang masih belum tahu. Jadi gue mendedikasikan episode ini untuk sekedar berbagi apa yang gue tahu ya tentang bagaimana treatment rumah ketika sepasang suami istri cerai. Nah, ini informasi ini gue dapat dari berbagai sumber, dari banker, dari teman gue pengacara. Itu yang gue tahu gitu ya. Informasi itu gue tahu dari mereka. Tapi dalam perjalanannya jika ada viewer gue yang juga kebetulan ahli hukum dan ingin mengoreksi gue, silahkan banget ya, dan tolong tulis di kolom komentar. Gue sangat terbuka untuk feedback. Oke? Nah, jadi gini, katakanlah ini timeline kita. Katakanlah ada perempuan bernama Fulana. Dan katakanlah ada laki-laki bernama Fulan. Oke. Fulan dan Fulana menikah, dan setelah menikah ini mereka menjadi istri dan suami ya di sini. Ini menikah ya. Titik di mana mereka menikah. Nah, ketika mereka belum menikah, Fulana ini mendapatkan katakanlah hibah dari orang tuanya, katakanlah rumah A atau lahan A, terserah. Nah, sedangkan si Fulan dapat hibah dari orang tuanya rumah B atau lahan B, terserah. Yang penting properti gitu ya. Kemudian mereka menikah. Gitu. Nah, di saat mereka menikah, mereka membeli bersama-sama sebagai suami istri, sebagai sebuah pasangan, mereka beli rumah C gitu. Oke, dah. Nah, kemudian di dalam pernikahan mereka mendapatkan warisan dari orang tua mereka masing-masing. Katakanlah si Fulanah nih, si istri Fulanah mendapatkan rumah D, dan Fulan juga mendapatkan warisan dari orang tuanya, itu katakanlah rumah E atau lahan E gitu ya. Nah, kemudian amit-amit di sini mereka cerai. Nah, apa yang terjadi dengan 5 properti ini? Ini waris ya. Ini waris, ini beli atau bangun. Nah, oke. Gini, yang terjadi adalah harta hibah yang didapat sebelum nikah itu disebut dengan harta bawaan. Dan harta bawaan itu 100% milik masing-masing. Nggak bisa dijadikan harta gono gini ketika cerai. Implikasinya apa? Ketika bercerai, rumah A ini 100% milik Fulana. Begitu juga si Fulan. Ini juga 100% milik si Fulan, rumah hasil hibah ini. Oke. Begitu juga harta yang diwariskan. Karena apa? Karena diwariskan kepada si Fulanah ini. Makanya rumah A dan rumah D itu milik Fulana. Demikian juga untuk si suami. Jadi si rumah E ini yang dapat warisan dari orang tuanya si suami itu 100% milik suami gitu. Kalau gitu apa dong yang bisa dibagi dua? Yang bisa dibagi dua adalah harta atau properti yang mereka beli semasa mereka menikah bersama. Gitu. Yaitu ini. Rumah C. Nah, rumah C ini dibagi dua. Makanya opsinya tuh, opsi pertama itu adalah dijual, kemudian hasilnya 50-50 gitu. Kebanyakan cerai itu adalah perkara yang sangat melelahkan, dan kebanyakan itu orang-orang tuh kalau cerai itu pengennya jual cepet, makanya ini jual murah gitu. Tapi ya jangan ngarep orang cerai kemudian kita beli ya, jangan kayak gitu juga niatnya. Nah, opsi kedua, dan ini jarang sekali terjadi, si suami
ngebeli share dari si mantan istrinya gitu loh. Misalkan ini rumah ditaksir sekitar 800 juta gitu. Ini kan berarti kan 400. Ya udah nih 400 juta tapi rumahnya jadi milik gue gitu. Itu juga sah, bisa. Oke. Jadi itu namanya payout. Gitu. Oke, di sini cukup jelas ya. Nggak ada kebingungan di sini. Ini hukum agama Islam dan sesuai juga dengan hukum negara. Nah, yang agak ribet itu kalau misalkan kita udah mulai main campur-campur selama menikah. Maksudnya campur-campur tuh gimana? Maksudnya gini. Dan ini sering terjadi sih. Katakanlah ini suami, ini istri gitu ya. Terus ini menikah. Istri itu kebetulan waktu itu hibah tanah, tanah A. Nah, setelah menikah, mereka ini si suami itu menggunakan harta bersama mereka untuk ngebangun rumah B di atas lahan A ini. Gitu. Sebenarnya nggak ribet sih, tapi kita harus jelas aja. Nah, ketika nanti cerai, itu harus jelas tuh. Jelasnya di mana bahwa si lahan ini 100% milik istri. Tapi nilai bangunan dari rumah ini itu bisa dibagi 2. Wah, ribet Dut, gimana caranya? Gampang. Itulah gunanya KJPP, nama kerennya appraiser. Jadi lu bisa hire appraiser berdua. Kemudian appraiser itu biasanya dia akan mengappraise si rumahnya. Kan rumah itu kan gini, rumah itu sebenarnya kan bangunan sama tanah kan. Dia akan mengappraise tanahnya nilainya berapa, bangunannya nilainya berapa. Yang ini milik si pemilik hibah, yaitu dalam kasus ini istri. Bangunannya nilainya berapa gitu. Misalnya nilainya 800 juta. Nah, inilah nilainya nilai bangunannya yang dibagi 2 gitu. Itu kalau mau adilnya seperti itu gitu. Kalau misalkan mau udahlah ini semuanya dibagi 2 aja, ya bukannya nggak mau rugi ya, tapi maksudnya ada ada orang yang mengambil yang bukan haknya sebenarnya di situ. Dan ini juga berlaku kebalikannya. Katakanlah suami yang punya hibah lahan, katakanlah lahan C. Setelah menikah, dia menggunakan lahan C ini untuk ngebangun rumah di atasnya. Rumah D gitu. Kemudian mereka cerai. Nah, lahan C ini 100% milik si suami. Tapi bangunan D ini harus dibagi 2 gitu. Oke, ngerti ya? Gitu aja dari gue, nggak terlalu panjang. Jika ada viewer atau follower gue yang ahli hukum di sini dan ingin mengkoreksi gue atas apa yang gue jelasin, I'm very welcome. Gue sangat terbuka, tolong kita diskusi di kolom komen. Dan semoga apa yang ditulis di kolom komen itu menjadi ilmu bagi teman-teman yang lain. Jadi teman-teman lain bisa belajar dan minimal tidak dirugikan kalau sampai ada kasus ini gitu. Oke, gitu aja dulu dari gue. Jangan lupa share, klik like, klik subscribe. Jangan lupa pencet tombol notification. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.